Bab 073. Din terdiam sejenak, menatap laut dengan tatapan kosong. Dan aku belajar sesuatu yang sulit diterima. Bahwa ikhlas itu, bohong. Setidaknya, saat itu aku gak bisa ikhlas. Aku hanya terbiasa. Perlahan-lahan, hari demi hari, aku terbiasa hidup tanpa dia. Terbiasa dengan ruang kosong di sebelahku, terbiasa dengan kesepian yang datang setiap malam. Azarin menggigit bibir, berusaha menahan perasaan yang mulai bergejolak di dalam dada. Dia mulai mengerti kemana arah perkataan Din. Setelah 3 tahun, lanjut Din, suaranya lebih tenang, aku akhirnya tiba di titik di mana aku bisa menerima kenyataan. Aku tidak pernah benar-benar ikhlas. Tapi aku bisa melepaskan, aku bisa membiarkan kenangan itu menjadi bagian dari masa lalu. Tidak lagi menghantui hidupku, tidak lagi mengatur langkahku. Din menoleh, melirik Azarin yang masih terdiam di sampingnya dan memegang cadar. Aku gak tahu kapan tepatnya aku merasa baik-baik saja. Tapi aku tahu, hidup harus terus berjalan, Sa. Kita mungkin gak bisa menghindari rasa sakit, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Azarin terdiam. Aku gak akan memaksa kamu untuk melupakan rasa sakitmu, traumamu. Tapi, jangan biarkan rasa itu mengontrol dirimu, ucap Din lagi. Gak ada cinta yang tidak sakit, Sa. Berani jatuh cinta, harus berani patah hati. Mendengar perkataan Din, kali ini membuat Azarin benar-benar merasa teduh. Setelah acara ijab kabul yang berlangsung penuh haru dan ketegangan, Herlina merasa hatinya diliputi kecemasan. Walau Aleya berusaha menahannya, mengajaknya untuk tinggal lebih lama di gedung pernikahan, Herlina tetap memutuskan untuk pulang lebih dulu. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan putrinya yang bungsu, Azarin. Dia khawatir, apakah Azarin sedang menangis sendirian di suatu tempat, atau mungkin melarikan diri dari semua yang terjadi hari ini. Sejak awal, Herlina sudah berusaha menghubungi Azarin, namun nomor anaknya tak dapat dihubungi. Dia melihat mobil Azarin masih terparkir di halaman gedung pernikahan, tetapi ketika Dis mencoba mengintip melalui kaca, tak ada tanda-tanda keberadaan putrinya di dalam mobil. Kekhawatirannya semakin mendalam saat dia mencari-cari di sekitar lokasi dan akhirnya memutuskan untuk pulang dengan hati yang gelisah. Namun, baru saja Herlina sampai di depan rumah, Pak RT mendatanginya. Wajah Herlina mendadak pucat, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Pak RT mengajaknya untuk ke balai desa, dan meskipun rasa gugup yang luar biasa menguasai dirinya, Herlina tetap mengikuti. Ketika mereka sampai di balai desa, dia terkejut melihat bahwa banyak warga yang sudah berkumpul di sana. Herlina merasa semakin gelisah, tubuhnya merasakan dingin, apalagi banyaknya kamera ponsel yang mengarah padanya. Tanpa banyak kata, dia dipersilakan duduk di depan ruangan, di tempat yang sudah disediakan, meskipun dia masih merasa gugup luar biasa. Aparat desa segera membuka rapat dengan orasi keras, suara mereka penuh ketegasan yang membuat Herlina terdiam. Tanpa mengurangi rasa hormat, kepada Herlina yang notabene mantan ibu desa, mereka mulai mengungkapkan kekesalan mereka. 23. Ibu Herlina, kata salah satu aparat desa dengan nada tegas, sebelumnya kami minta maaf, karena mengundang dengan cara seperti ini. Herlina mengangguk pelan, raut wajahnya yang diliputi kecemasan terlihat jelas. Kami sebagai warga desa ini merasa sangat risih dengan kehadiran anak ibu, Aleya, dan Jenderal.
Selama beberapa hari ini, pria yang sudah resmi bercerai dari anak ibu bernama Azarin. Bagaimana mungkin ibu menyimpan dia rumah ibu, meskipun alasannya adalah untuk berobat? Herlina menelan paksa air liurnya, bibirnya terasa kering, seolah tidak ada lagi kata yang bisa keluar dari mulutnya. Setiap kalimat yang diucapkan aparat desa terasa begitu tajam, menusuk langsung ke dalam dadanya. Namun, karena aparat desa itu belum bertanya lagi, dengan terpaksa Herlina menjawab. Saya tahu itu salah, Pak. Tapi selama ini, di rumah kami, Nak Jenderal tidak pernah keluar kamar. Dan saya hanya memberikan waktu 2 hari saja di rumah. Tetap saja itu tidak bisa dibenarkan, Bu. Seru aparat desa itu. Seolah memiliki dendam pribadi, pria itu menatap Herlina dengan tatapan tajam. Bahkan warga yang selama ini mengenal Herlina dengan baik, kini memandangnya dengan tatapan yang penuh kecurigaan dan ketidaksetujuan. Mereka yang dulu menghormatinya kini seakan-akan melihatnya sebagai sosok yang tak pantas lagi berada di tengah mereka. Kami menghargai ibu sebagai orang penting di desa ini. Suara aparat desa kembali terdengar menggema lewat alat pengeras suara. Tapi apa yang terjadi kali ini, membuat kami harus bertindak tegas. Herlina mencoba menenangkan diri, tetapi pandangan tajam yang mengarah kepadanya membuatnya semakin tenggelam dalam rasa panik. Iya, betul, Pak. Tiba-tiba terdengar suara dari salah satu warga yang berdiri di tengah kerumunan, apalagi pria yang dinikahi adalah mantan suami adiknya. Miris sekali. Seruan itu disambut dengan sorakan keras dari warga yang lain, yang semakin memperkeruh suasana. Herlina merasa tercekat, dan matanya mulai terasa kabur. Semua yang ada di sekelilingnya tampak begitu asing. Kami menolak dengan tegas pasangan itu tinggal di desa kami. Sekalipun mereka sudah resmi menikah. Suara lain menyusul, kali ini lebih keras, penuh dengan amarah dan kebencian. Suasana di balai desa semakin mencekam. Warga yang dulu tersenyum ramah kini berubah menjadi massa yang siap menyudutkan. Herlina, yang seorang diri duduk di tengah kerumunan, merasakan betapa berat beban itu, lebih berat dari yang bisa dia bayangkan. Seakan-akan dunia sekitarnya runtuh perlahan, dan dia terperangkap dalam pusaran penolakan yang tak bisa dihentikan. Dia mencoba membuka mulut untuk membela diri, tetapi suara yang keluar terasa begitu kecil, tertelan oleh teriakan dan sorakan keras yang menggema di ruang itu. Herlina hanya bisa menundukkan kepala, merasakan panas yang mulai menjalar ke wajahnya. Wajah yang selama ini dipenuhi rasa percaya diri kini tertutup oleh rasa malu yang luar biasa. Usir saja mereka dari tempat ini. Bikin malu desa saja. Seru warga yang lain. Entah, maksud kata-kata itu, untuk mengusir Herlina saja, atau hanya mengusir Aleya dan Jenderal. 24. Pak, nanti turunkan aku di gedung pernikahan saja. Aku mau ambil mobilku. Sebelum Din memasuki lorong menuju rumah, terlebih dahulu dia mengungkapkan keinginannya. Din yang sedang fokus mengemudi pun, melirik dari kaca spion di kepala. Tidak perlu. Aku sudah meminta anak buahku ambil mobilmu, dan langsung diantar ke rumah. Pak Din, serius? Azarin berseru kaget sembari menatap Din yang sedang mengemudi. Namun, begitu matanya beradu dengan Din di kaca spion, sontak Azarin langsung memalingkan wajahnya. Din tersenyum simpul. Kapan aku tidak serius, Sa? Suara Din terdengar santai, tetapi perkataannya mengisyaratkan hal lain. Bukankah laki-laki sejati yang dipegang ucapannya, ya?
Refleks Azarin menelan air liurnya dengan berat. Jawaban Din terlalu intens yang membuatnya merasa seolah mereka sangat dekat. Terlebih gaya bahasa Din yang berubah lebih santai. Terima kasih, Pak, ucap Azarin gugup. Dia tak tahu harus bereaksi apa lagi. Sama-sama. Tapi jangan lupa dibalas, ya, ujar Din lembut. Nada serius di suaranya kali ini membuat Azarin spontan mengerutkan kening. Melihat reaksi bingung itu, Din tertawa kecil. Tatapan matanya sesaat beralih ke kaca spion, menatap Azarin dengan sorot yang sulit diartikan. Balasannya sederhana, "Sa. Nggak mahal, nggak bisa dibeli. Tapi, cuma kamu yang bisa melakukannya dengan sadar." Azarin terdiam, tak juga memahami maksud perkataan Din. Sorotnya matanya menunjukkan kebingungan yang jelas, membuat senyum di wajah Din semakin lebar. Perlahan, mobilnya berhenti tepat di depan rumah Azarin. Balasnya cuma satu, "Sa." Din terdiam sejenak, lalu memutar tubuhnya ke belakang. "Jangan lupa bahagia, ya." Din mengulang kalimat yang entah sudah berapa kali diucapkannya, tetapi selalu dengan ketulusan yang sama. Azarin menunduk, hatinya merasa hangat. Jemarinya sibuk memilin ujung jilbabnya, mencoba menyembunyikan rasa haru yang menguar. Sesaat kemudian, dia mengangguk pelan, mengiyakan tanpa sepatah kata. Tak ingin berlama-lama di dalam mobil, Azarin langsung membuka seatbelt yang melingkari tubuhnya, sambil mengucapkan terima kasih sekali lagi. "Sampai ketemu lagi, ya," ucap Din, membuat Azarin yang sudah siap menarik pegangan pintu terhenti. Seketika. "Malam ini aku berangkat ke Dubai, Pak," jawab Azarin pelan, bahkan nyaris tak terdengar. Pandangannya tak terangkat sedikit pun, gejolak rasa malu menguasai dirinya. "Oh, ya. Jauh juga, iya." Din berpura-pura terkejut, bahkan ada seulas senyum samar di sudut bibirnya yang tak disadari Azarin. "Hati-hati, ya, perempuan hebat." Suara Din mengecil di akhir kalimat, bahkan nyaris seperti bisikan pada dirinya sendiri. Azarin tak menjawab, dia segera turun dari mobil, menunduk sekali sebagai ucapan terima kasih lalu bergegas masuk. Sementara Din masih menatap hingga Azarin berjalan jauh. Dia pun tersenyum tipis. "Jodoh di tangan Allah, dan nanti aku akan berisik di rumahnya, dengan 25. Memintamu di langit yang sama. Sampai bertemu di tanah suci, Azarin Nafisa," gumamnya lirih. Mobil Din pun melaju meninggalkan rumah Azarin, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, dan setelah maghrib nanti dia sudah berangkat ke bandara. Azarin melangkah pelan memasuki rumah, angin sore menerpa tubuhnya yang amat lelah. Jika tadi, saat di luar rumah dia merasa bisa bernapas dengan ringan, entah mengapa begitu sampai di rumah, langkahnya terasa berat. Begitu tiba di depan pintu ruang tamu yang tertutup rapat, Azarin terdiam sejenak. Tangannya yang memegang gagang pintu terasa berat. Dia menghela napas panjang, membuat cadarnya bergerak sedikit karena embusan napas. "Bismillah, semoga tidak ada drama lagi," gumamnya lelah. Terlebih waktunya di rumah sisa beberapa jam lagi sebelum ke bandara. Pintu pun dibuka perlahan, mengeluarkan suara derit kecil yang memecah sunyi. Salam yang biasanya nyaring dan penuh semangat kini terdengar begitu lirih, hampir seperti bisikan yang tenggelam dalam gemuruh pikirannya sendiri. Namun, baru saja pintu terbuka suara isak tangis dari ruangan tengah menyapa telinganya.
Baru saja dia mengharapkan ketenangan, ternyata takdir tak merestui. Azarin memejamkan mata sambil membuang napas berat. Jika tak ingat akan pergi sebentar, dia terlalu malas untuk masuk. Langkahnya terasa berat seperti ada beban yang mengikat kakinya. Dengan memaksa diri, Azarin melangkah memasuki rumah, meskipun hati dan pikirannya bergelut dengan perasaan yang sulit diungkapkan, ada ketakutan yang menyelinap, rasa takut akan drama baru yang mungkin menyambutnya begitu dia melangkah masuk. Namun, di sisi lain, ada juga rasa penasaran yang membayangi, seolah memaksa kaki ini terus melangkah. Apalagi hari ini, hari yang seharusnya membahagiakan hari pernikahan sang kakak. Seharusnya, ini adalah momen penuh kebahagiaan, namun entah mengapa ada sesuatu yang terasa berbeda. Tangisan pilu yang terdengar menggema, membuat Azarin semakin bingung. Langkahnya terhenti begitu sampai di ruang tengah, tempat semua orang berkumpul. Di sana, ada Alea, yang wajahnya penuh air mata, sedang menangis terseduh-seduh, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ada Jenderal, Ramlah, Elsa, serta sang ibu duduk di sofa. Raut wajah semua orang tampak kusut, apalagi penampilan mereka masih seperti saat akad. Apalagi ini, Tuhan? Jeritnya dalam hati. Aku mau tinggal di mana, Umi? Mas Jen lagi masa pengobatan loh. Bentak Alea sambil terisak. Umi tahu kan? Uangku tabunganku bukan saja untuk biaya pengobatan Mas Jen, tapi juga, perkataan Alea menggantung di udara, tetapi sudah cukup membuat Herlina paham. Andai saja Aza gak gegabah melaporkan aku ke kantor, Mas Jen. Aku masih bisa mengatasinya, Umi. Aku kehilangan pekerjaan, Mas Jen ada kemungkinan diberhentikan. Rumahku diambil alih Aza. Terus sekarang, warga mengusir kita hanya karena alasan tidak masuk akal. Alea terus meluapkan kemarahannya di hadapan sang ibu. Sementara Azarin yang mendengar hal itu, melotot kaget. Dia mulai bisa meraba apa yang terjadi. Ya, Umi gak bisa apa-apa, jawab Herlina pelan, lalu mendesah berat. Kalau Umi mempertahanmu di rumah ini, Aza dan Umi juga ikut terusir. Alea semakin menangis terseduh-seduh mendengar perkataan Herlina. Dia kalut, hanya emosi yang makin 26. Membara di dadanya. Lagian anak Pak Desa juga, si Naura itu juga simpanan omong. Bukankah itu juga aib? Seru Alea sembari menatap sengit sang ibu, baginya Herlina salah, karena tak memperjuangkannya. Kenapa sekarang warga seolah-olah menyerang aibku saja? Mereka sudah merasa paling sempurna. Gak punya aib. Cecarnya, lalu kembali menangis. Herlina menghela napas. Sudah hampir setengah jam lamanya sejak dia kembali ke balai desa, dan memberitahu pada Alea, tangis serta protesan Alea tak kunjung selesai. Kenapa sih, Umi gak bilang? Mas Jen lagi pengobatan. Kalau Umi gak mau bilang, biar aku saja yang bicara sama kepala desanya, atau aku bakalan viralkan kelakuan anaknya di Jakarta jauh lebih bejat. Alea yang geram pun, segera bangkit dari tempatnya duduk sembari mengusap air matanya dengan kasar. Sontak saja, semua orang langsung menatap penuh kepanikan. Namun, belum sempat Alea beranjak, dia mendadak dikejutkan dengan keberadaan Azarin. Refleks Azarin membuang muka, lalu segera melangkah menuju ruang tengah tanpa sepatah kata. Dia tak ingin terlibat, tak mau tahu juga. Baru pulang kamu, setelah menghancurkan semuanya, sindir Alea.
Namun, bagai angin lalu, Azarin memilih tak peduli. "Berhenti, Azarin!" teriak Alea menggelegar. Karena tak ada reaksi apapun dari Azarin, dia bergegas mengejar langkah Azarin yang sudah naik beberapa anak tangga, lalu ditarik dengan kasar pergelangan tangan Azarin hingga kaki Azarin terkilir saat tubuhnya dipaksa turun ke bawah.